Ya baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya Bayu mengenai kriteria untuk pembuatan kertas kerja pemeriksaan yang baik. Agar kertas kerja pemeriksaan mempunyai manfaat yang optimal, maka harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, kertas kerja pemeriksaan harus mempunyai tujuan. Misalnya, worksheet, cash count sheet dapat ditafsir dengan angka pada neraca. Yang kedua, harus dicegah menulis kembali kertas kerja pemeriksaan sebab banyak kerugian, di antaranya membuang waktu. Yang kedua, dapat salah menyalin. Yang ketiga, dalam kertas kerja pemeriksaan harus dijelaskan prosedur audit apa yang dilakukan dengan menggunakan audit tickmark. Audit tickmark di sini artinya perhitungan dengan menggunakan beberapa simbol. Simbol tersebut digunakan untuk mempermudah klien membacanya. Misalnya salah menggunakan simbol X dan benar menggunakan simbol centang. Misalnya pemeriksaan jadwal penagihan dan cek penjumlahan dengan cara voting dan cross voting. Yang keempat, kertas kerja pemeriksaan harus diindeks. Ada beberapa cara mengindeks, yakni yang pertama menggunakan alfabet A sampai Z, yang kedua numerik menggunakan angka 1, 2, dan seterusnya, dan yang ketiga menggunakan gabungan, misalnya A1, A2, A3, dan seterusnya. Yang kelima, kertas kerja harus diparaf oleh orang yang membuat dan mereview working paper sehingga dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab. Yang keenam, setiap pertanyaan yang timbul pada review notes harus terjawab. Tidak boleh ada open question atau pertanyaan yang belum dijawab sehingga menimbulkan pertanyaan baru. Yang ketujuh, pada kertas kerja pemeriksaan harus mencantumkan yang pertama, sifat dari perkiraan yang diperiksa. Yang kedua, prosedur pemeriksaan yang dilakukan. Yang ketiga, kesimpulan mengenai kewajaran pemeriksaan yang diperiksa. Yang kedelapan, hal-hal tambahan. Hal-hal tambahan di sini meliputi beberapa, yakni yang pertama, kertas kerja pemeriksaan harus rapi dan bersih. Yang kedua, kertas kerja pemeriksaan harus mudah dibaca. Yang ketiga, penggunaan bahasa yang digunakan yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang baik dan mudah dimengerti oleh semua orang. Yang keempat, jangan hanya mengcopy data dari klien tanpa harus diberikan suatu penjelasan. Yang kesembilan, di bagian muka file kertas kerja pemeriksaan harus dimasukkan daftar isi dan indeks kertas kerja pemeriksaan dan contoh paraf seluruh tim pemeriksaan yang terlibat dalam penugasan audit tersebut. Sekian dan terima kasih.